Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, welcome back to my channel. Nah, jadi kalau Pak Mulyadi sendiri bisa jelaskan lebih detail mengenai WBS sama CNC tadi nggak? Baik, mungkin saya jelaskan lebih detail lagi masalah aplikasi yang dijelaskan oleh Pak Supri. Aplikasi yang untuk WBS itu atau whistleblowing system itu mungkin para peserta dan orang tua bisa mendownloadnya di Play Store ya. Itu tulisannya WBS, whistleblowing system. Kegunaan dari aplikasi itu yaitu untuk para peserta sama orang tua bisa untuk melaporkan kejadian-kejadian terkait masalah penipuan, kecurangan atau ada calo yang meminta uang mungkin. Iya, mungkin meminta imbalan atau apa, mengatasnamakan panitia, bisa dilaporkan langsung di situ. Kalau biasanya kan kita kalau melapor kejadian seperti itu harus ke Polda, tapi sekarang sudah ada aplikasinya, bisa langsung di-download, bisa langsung dilaporkan melewati aplikasi. Terus gimana tuh? Apakah tidak apa-apa tuh dari informan sendiri menyampaikan ini atau mungkin dirahasiakan nama akan muncul atau gimana? Kalau masalah data atau identitas dari si pelapor dijamin itu sudah dirahasiakan. Kita rahasiakan, tidak akan muncul, kita tidak mengetahui siapa yang melapor karena memang sudah didesain sedemikian rupa untuk tidak bisa kita panitia, tidak bisa operatornya tidak bisa melihat data si pelapor siapa yang melapor. Terus kalau CNC maksudnya dari CNC sendiri itu bagaimana? Kalau CNC itu sama, bisa di-download juga di Play Store. Kegunaannya itu untuk para peserta ya, terutama para peserta bisa melihat hasil dari setiap tahapan seleksinya. Jadi nilai-nilainya sudah bisa dilihat di situ. Tiap tahapan langsung kita upload, langsung peserta tidak perlu, misalkan ada yang lupa mencatat atau apa, bisa langsung dibuka di situ, bisa dilihat di situ di aplikasinya. Jadi benar-benar ya, kalau untuk penerimaan tahun ini bukan tahun ini aja, penerimaan sebelumnya juga sudah pernah tahun sebelumnya. 2 tahun yang lalu itu sudah berjalan, tapi kita selalu memberikan pembenahan. Makanya mindset di adik-adik buang jauh-jauh itu. Kalau adik-adik mau pakai calo, pakai dukun, nggak bisa sama sekali. Udah bukan zaman. Kalau dulu pakai dukun, pakai calo itu sudah buang, sudah. Itu mindset sekarang itu betul-betul promoter nih, saya bilang sama kan. Modern ini, semua sudah pakai mesin. Ini kalau saya punya anak pun, panitia harus berhenti. Harus keluar. Kalau memang itu oke, kalau masih polisi boleh, dia tetap dinas polisi, nggak boleh keluar dari polisi dia. Tapi kalau sebagai panitia, berhenti dari panitia, dia silakan tugas tempat lain. Terus kemudian kalau untuk mesin itu, mana kenal itu anak polisi? Nggak kenal. Itu anaknya pejabat siapa? Nggak kenal. Itu anaknya orang kaya. Dengan yang ngerjakan aja dia nggak kenal. Yang penting yang dia kerjakan bener, dia baru kenal. Oh ini bener. Kalau salah itu mesin. Cuman itu saja. Dia nggak pernah punya hati, nggak pernah punya kebijakan-kebijakan, nggak ada. Mesin nggak pernah kenal dengan kebijakan. Makanya saya bilang, kalau adik-adik berpikir harus cari calo, cari orang dalam, mau kuliah tulisan dalam juga nggak ada. Nah itu makanya nggak usah cari itu, harus belajar, berlatih, yakin itu bisa selesai. Yang bisa melakukan silakan tanya. Kalau nggak percaya, adik-adik tanyakan polisi yang sudah lulus lihat yang sekarang ini, khususnya Maluku Utara. Mereka yang biasa bersih-bersih di masjid, untuk makannya maaf saja, bukan berarti saya mengecilkan mereka, tidak. Untuk makan aja susah, bagaimana mau bayar polisi? Anda terbukti, yatim piatu sudah berapa tahun kemarin? Yang tahfidz Quran udah berapa? Kita ini udah banyak orang-orang pilihan betul-betul putra daerah Maluku Utara, pilihan bener, saya bilang. Silahkan di cross check. Bahkan ada yang menyabet piala segala macam, talent scouting tahun kemarin ada. Itu orang-orang yang memang kualitas tinggi. Saya bilang, saya harus berterima kasih Maluku Utara ini betul-betul polisi yang direkrut orang-orang hebat bener gitu. Itu kayak begitu kan. Terus ingat ya, untuk sebenarnya saya nggak perlu bukan ngajarin, tidak, mengingatkan kembali. Sekarang kan zaman canggih, ada masih orang yang takut nih,
saya panitia, kamu store uang sekian, saya kenal Kapolda segala macam. Itu salah. Sekarang itu kalau dia sampai berani telepon ke kita, apa sih susahnya? Kalau dulu harus siapin recorder segala macam, HP kita yang Android ini udah cukup. Kurang pinter apa sih gitu ya? Bisa Kita dapatkan informasi video call dengan mereka. Sudah Bapak kalau memang betul-betul panitia, silakan Pak mereka video call. Hilang kalau dia. Nah, jadi teman-teman semua, untuk penerimaan kali ini benar-benar sudah one day service, terus tidak ada yang namanya calo, sama yang seperti udah dibilang sama Pak Komandan. Jadi sekarang kita langsung masuk aja ke pertanyaan dari akun Dalpers. Ada beberapa orang yang tadi sudah bertanya, jadi kita langsung bertanya aja pada Bapak nih, bagaimana nih? Nah, kita buka pertanyaannya. Jadi teman-teman, kita bacakan atau kita bertanya pada Pak Mulyadi sama Pak Supri hanya beberapa pertanyaan yang menurutnya bisa untuk dijawab. Tapi kalau yang agak sudah ini nanti dijawab di Instagram masih. Oke, di sini itu ada dari Resyahat. Izin, yang batas verifikasi tanggal 22 itu apakah datanya tersimpan atau mungkin harus daftar ulang? Kemarin kan sudah disampaikan. Yang penting daftar secara online dulu. Kalau sudah masuk verifikasinya nanti belakangan, karena ini kan sudah diundur lagi. Nah, setelah penutupan nanti tanggal 6 April itu, bahkan sekarang ini verifikasi tidak dilaksanakan. Khusus Bapomsus yang dua tadi yang saya sebutkan. Yang saya sebutkan tadi itu Bintara Perawat sama Bidan. Itu daftar dan akan kami upayakan untuk verifikasi. Untuk kami terima laporannya, terus kemudian kita laporkan ke pusat. Itu khusus dua saja. Kalau yang lain verifikasi saat ini ditutup. Jadi nggak usah khawatir. Dan datanya nggak hilang. Datanya hilang ya, datanya tidak hilang kalian. Kalau kemarin itu karena dibikin data 4 hari langsung hilang, 4 hari hilang itu karena kondisinya tidak seperti saat ini. Sekarang adanya virus ini, makanya semua berubah. Tak apa-apa, tenang, daftar saja secara online, oke? Oke. Terus di sini ada juga yang bertanya, kalau mau daftar online, terus kan nomor registrasi mereka lupa untuk nge-print, mereka harus bagaimana tuh Pak? Kalau peserta yang nomor registrasinya lupa di print, tidak apa-apa, tidak masalah. Nanti bisa ke operator di Polres masing-masing, nanti bisa dibantu untuk diprintkan di sana. Oke. Terus sekarang kalau tidak salah saya lihat para peserta bukan gunakan hitam putih lagi ya Pak? Oh iya, benar. Sekarang ini mereka diperintahkan untuk menggunakan batik daerah, khususnya dari daerah Kota. Jadi kelihatan lebih berwarna. Ya, Bukan masalah berwarnanya, kita lebih ingin mengedepankan secara budaya lokal, terus kemudian kita tidak terlihat angker, kita tuh lihat humanisnya, itu ngejar humanisnya, biar kita betul-betul bisa melayani adik-adik itu tidak tegang, tidak stres, tidak khawatir datang di tempat kami. Bahkan dia datang seolah-olah merasa betul-betul kekeluargaan, sehingga dia mempersiapkan diri yang sudah tadi di rumah udah bagus, nyampe di tempat kita juga bagus. Jangan sampai dari rumah bagus, nyampe di tempat kita kacau karena lihat muka serem lah, penampilan segala macam harus begini. Enggak, kita lakukan humanis. Oke. Terus di sini juga ada yang bertanya nih Pak, kalau mereka yang udah selesai dapat nomor chassis nih, mereka harus gimana? Harus menunggu atau mungkin informasi selanjutnya gimana? Kalau peserta yang sudah mendapatkan nomor chassis, yang sudah verifikasi lebih dulu sebelum terjadi kendala-kendala sekarang ini, mereka sementara harus standby dulu di wilayah masing-masing. Oke. Nanti kami dari panitia yang di Polda akan memberitahukan kepada panitia yang di Polres, Pak Bandrim, untuk kedepannya mereka harus apel di mana atau kegiatan apa yang dilakukan. Nanti kita sampaikan di Pak Bandrim di Polres masing-masing. Nanti Pak Bandri yang menyampaikan kepada mereka untuk kegiatan selanjutnya. Seperti itu. Dan selain itu ada tambahan juga, kalau mau informasi tadi yang terupdate silahkan buka di Instagram. Nanti itu selalu tiap detik, tiap menit kita berubah. Kalau ada informasi kita sampaikan di situ. Lebih gampang kalau dulu tunggu ditempel, datang di Polres. Sekarang itu polisi modern gitu. Tinggal buka Instagram, aman, selesai. Tinggal dia tanya tua gitu. Nah Pak, di sini saya melihat banyak sekali pertanyaan yang berulang-ulang. Sebenarnya tadi sudah dijawab. Kenapa verifikasi sekarang
belum dibuka? Maksudnya ditunda itu? Maksudnya bisa dijelaskan lagi nggak? Soalnya tadi kan sebenarnya sudah dijelaskan, tapi bisa dijelaskan lagi tidak? Ya, oke, kalau masalah verifikasi itu karena ini bukan kemauan kita. Ini karena ya negara kita situasi ini loh kan. Kalau tidak ada penyakit virus ini, nggak mungkin lah kita lakukan kayak begini. Kita juga seperti program itu kan sudah dicanangkan perencanaan tahun yang lalu. Semua sudah sedemikian rupa, jadwal sudah disiapin, apa semua sudah. Tapi karena kondisi keadaan negara kita saat ini dengan adanya virus ini, ya kita ngikutin anjuran pemerintah, kita juga ngikutin bagaimana semua kesehatan juga terjaga, keselamatan kita juga terjaga, semua bisa berjalan untuk aman. Jangan sampai kita memaksakan keadaan, memaksakan perencanaan kita, tapi justru membawa mudarat. Yang harapan kita polisi hadir itu memberikan maslahat kepada masyarakat semua. Gitu. Nah Pak, di sini juga ada dari Andika, katanya Pak bisa kasih tips sedikit dong bagaimana cara latihan yang baik dan benar di rumah, atau mungkin mereka mau olahraga, bagaimana sih, ada tips-tipsnya gitu? Kalau tips sih sebenarnya yang paling utama kalau menurut saya itu kesehatan itu penting, karena ketika seseorang sudah kurang sehat atau kesehatannya terganggu, pasti segala aktivitasnya akan terganggu. Kesehatan harus dijaga, ya pola makan, terus olahraga tidak perlu terlalu berat ya, lari mungkin satu hari itu bisa 12 menit lah, 12 menit bisa dilakukan. Terus pull up, sit up, satu run juga bisa dicoba untuk mengetahui kecepatan waktunya. Terus mungkin belajar akademik juga pentingnya, karena itu ada salah satu tahapannya untuk pelajaran-pelajaran yang di sekolah dulu, yang SMA, SMP itu pasti keluar. Terus mungkin dicek juga kesehatannya itu. Jadi yang terpenting itu kesehatan. Ya, yang paling penting kesehatan. Iya. Terus Pak, di sini juga ada yang bertanya itu, jadi verifikasi sekarang tuh bagaimana? Apakah harus tertunda, ataukah mungkin secara online, atau bagaimana? Mengenai verifikasi yang akan dilakukan mulai saat ini. Jadi para peserta itu tidak perlu datang lagi ke Polres, tapi panitia nanti akan memverifikasi secara online. Jadi verifikasinya dilakukan secara online? Untuk verifikasi itu secara online bisa, terus nanti diinformasikan untuk kalau untuk kegiatan tahapan tes selanjutnya itu dilaksanakan pada bulan Juni. Jadi batas waktu pendaftaran sampai tanggal 6, verifikasinya sampai tanggal 10. Tapi untuk kegiatan selanjutnya itu ditunda, tahap Rikmin itu mungkin dilaksanakan pada bulan Juni. Terus di sini ditanya Pak, kenapa yang didahulukan itu Bintara Bakomsus untuk bidan dan perawat? Tadi sebenarnya sudah dijelaskan ya. Jadi tentang virus COVID-19. Kita belum tahu didahulukan atau tidak. Kita perintahnya kemarin itu untuk mendatakan khusus, untuk perawat sama bidan, untuk mendatakan khusus. Tapi untuk segera melaporkan, karena nanti batasan ini malah justru kita suruh mencari sebanyak-banyaknya gitu. Karena mungkin ya kita bukan menganda-anda atau mungkin tidak. Tapi yang jelas kita harus mendata ulang dan akan dilaporkan sesegera mungkin. Nanti akan dilakukan lebih didahulukan lah untuk Bintara Bakomsus perawat sama Bakomsus bidan. Oke, jadi di sini ada juga yang bertanya nih, Pak, jasmani itu awal atau terakhir? Jadi mendingan dijelaskan daripada begitu, mendingan dijelaskan tahapan-tahapannya ada apa aja? Untuk tahap-tahapannya itu yang pertama pendaftaran, ya, terus verifikasi. Setelah verifikasi akan dilakukan pemeriksaan administrasi awal. Rikmin awal ya. Rikmin awal. Setelah itu dilakukan pemeriksaan kesehatan awal. Terus mungkin psikologi. Terus setelah psikologi akademik dulu, dan TKK yang untuk Bakomsus. Setelah itu ada kesehatan tahap 2. Setelah kesehatan tahap 2 masuk ke Rikes 2. Jasmaninya kemana Pak? Jasmaninya mungkin terakhir. Jadi jasmaninya udah pindah. Iya, udah. Karena
kita melihat dari tahun ke tahun kan, setiap tahun kan ada bulan Ramadan. Oke. Kita harus mungkin panitia dari pusat sudah menyesuaikan agar tidak pelaksanaan jasmani itu tidak pada bulan Ramadan. Jadi makanya jasmani mungkin di tahap lebih di belakang, dikebelakangkan. Oke. Pak, di sini juga ada tanya, kalau mereka kadang mereka udah daftar nih, terus ada beberapa data mereka yang tidak bisa dirubah oleh mereka sendiri. Itu apa yang harus mereka lakukan? Untuk data yang tidak bisa dirubah bisa dikonfirmasikan sama operator Polres, operator Pabandring, nanti mereka bisa membantu untuk memperbaiki data. Aduh, banyak sekali pertanyaan nih Pak. Saya juga bingung mau tanya yang mana. Soalnya rata-rata pertanyaan yang masuk di sini semuanya sama. Makanya saya coba buat rangkul dari semua pertanyaan. Terus ini juga ada tanya, Pak, gimana tuh kalau untuk yang kelas 3 sekarang, mereka kan tidak ada nilai ujian. Bukan tidak ada nilai ujian, mungkin ada nilai ujiannya Ada, iya. Walaupun tidak ikut ujian nasional, tapi kayaknya ada nilai. Ada nilai, iya pasti ada nilai. Pokoknya nanti untuk selanjutnya nanti menunggu petunjuk selanjutnya, nggak usah khawatir. Semua ini kan dengan kondisi yang ada, ya kan. Kalau masalah ujian nasionalnya, kalau memang nanti tidak diadakan, pasti ada kebijakan tersendiri ya. Nanti tinggal nunggu ada informasi berikutnya. Mau yang dipakai itu nilai ujiannya, kalau nggak ada ya berarti nilai raportnya. Tapi nanti ini nunggu aja, lebih baik nunggu. Nanti keputusan nanti kami akan sampaikan, nggak usah khawatir, itu pasti ada kebijakan. Ada juga yang tanya tentang Bintara Bokumsus Perawat. Umur yang sebenarnya diterima itu berapa sih? 22 atau 23? 23. 23. Ya. Oke. Jadi sekarang 23 ya. Soalnya kalau tidak salah di sini kan dibilangnya terakhir 22. Sekarang udah dirubah lagi ya, direvisi ya? Iya, direvisi. Oh, udah direvisi jadi 23. Oke, jadi teman-teman yang buat Bintara Bakomsus sama Perawat bisa secepatnya buat langsung datang ke Polres Pak ya? Buat verifikasi, karena untuk mereka ya kemungkinan akan dimajukan lebih awal, lebih didahulukan lah untuk Bakomsus Perawat. Ya, karena berhubung COVID-19 ini ya. Karena situasi sekarang ini. Kalau tinggi untuk perawat ada dirubah nggak Pak? Saat ini belum. Masih tetap sama ya? Masih tetap sama. Prianya 165, 165, sedangkan perempuan 160. Oke. Terus kalau yang S1 perawat itu bisa masuk di ini tidak? Itu dimasukkan D3-nya. Oh, jadi cuma boleh D3? Nah, nggak apa-apa dimasukkan, tapi kan nanti tetap itu. Masih menunggu dari Mabes. Pak, terhitung 21 tahun tuh dari mana sih? Terhitung dari 21 tahun itu jadi begini, umur ketika dia berulang tahun atau umurnya tepat pada 21 tahun itu pada saat terhitung pada saat buka pendidikan. Jadi pada saat misalkan buka pendidikan tanggal 7 Agustus kan, misalkan kan, itu kalau ketika dia lahirnya di bawahnya bulan tanggal itu, di bulan Agustus ke bawah, Juli, Juni, itu otomatis umurnya sudah lewat. Oh, sudah di atas 21 tahun. Sudah terhitung 21 tahun. Jadi walaupun lewat 21 tahun 1 jam pun tidak boleh ya Pak? Tidak bisa. Jadi pokoknya harus pas 21 tahun pada saat tanggal itu yang ditentukan. Jadi untuk kalau pemberkasan yang data mereka yang tidak bisa dihapus, bisa boleh langsung ke Polres. Terus untuk verifikasinya kapan? Nanti ditunggu informasi, karena akan mungkin dilaksanakan secara online ya Pak ya, dilaksanakan secara online. Kayaknya di situ aja. Mungkin ada pesan-pesan yang bisa disampaikan kepada teman-teman. Pesan saya itu yang paling penting itu dari tahun ke tahun. Terus yang kedua, mindset. Dari tahun ke tahun itu mereka cuma berpikir harus cari orang, siapa yang bisa bantu, dan itu nggak akan bisa bantu. Cari calo, nggak usah cari calo nggak akan bisa berbuat. Kami panitia nggak bisa. Dan ingat, bayar polisi, jadi polisi gratis kalian. Siapkan kemampuan, siapkan mental, silahkan berlatih, belajar. Anda punya kualitas tinggi, kalian hebat, kalian mampu, masuk kalian, nggak perlu pakai uang. Buktinya sudah banyak. Cari tahun-tahun kemarin, 2 tahun yang lalu ini yang sudah lulus, tanya mereka, rata-rata mereka orang-orang yang berkualitas. Karena memang dia yang kerja, bukan siapa-siapa. Hasil murni dari mereka. Kalau hari ini masih percaya dengan calo,
Saya bilang kalian salah besar. Kalau hari ini kalian percaya dukun, syirik kalian, salah itu saya bilang. Janganlah gitu kan. Zaman sekarang itu zaman modern. Polisi sudah menyesuaikan diri, sudah berbenah sedemikian rupa. Kalau masyarakat berpikir kalian akan tertinggal. Kalian akan tertinggal, justru orang-orang yang hebat nanti yang akan bergabung dengan kalian. Gak apa-apa, kalau kalian cari calo, cari apa, kalian akan tersesat. Kalau cari dukun, kalian itu saja pesan saya. Tapi ingat, ini bukan cuma slogan, tidak. Bisa buktikan, tanya adik-adik yang sudah lulus, tanya mereka yang pernah ikut kegiatan yang tidak lulus, tanya bagaimana prosesnya kita betul-betul transparan, betul-betul akuntabel, yang bisa dipertanggungjawabkan, baik secara moral, baik secara kita bertanggung jawab bisa, karena betul-betul kita nggak akan bisa bermain. Saya bilang, nah, saya pesan di adik-adik semua, silahkan bergabung. Kalau ingin betul-betul bergabung, silahkan belajar, berlatih, Adik-adik punya kemampuan, pasti bisa. Yang lain bisa, pasti adik-adik juga akan bisa. Ya. Kalau dari Pak Muldo sendiri ada tambahan tidak? Kalau dari saya, ini lagi live ya? Ya, masih live juga nih sementara. Lagi live ya, ini saya sekalian mensosialisasikan terkait aplikasi yang tadi ya. Jadi mungkin adik-adik atau yang calon peserta anggota Polri bisa langsung mendownload aplikasinya sekarang di Play Store. Terus jangan lupa untuk menyampaikan kepada orang tuanya masing-masing untuk mendownload juga bagi yang menggunakan Android ya, bisa langsung di-download. Terus kalian juga sama aplikasi CNC. Terus kalian saya ada tambahan juga untuk aplikasi WBS ya terkait ini. Tata caranya untuk melaporkan. Mungkin sedikit saja saya jelaskan ya. Jadi peserta bisa langsung pas setelah di-download bisa login. Setelah login, di situ sudah ada menu-menunya untuk khusus untuk peserta itu, untuk pelapor itu bisa langsung mengisi keluhannya atau bukan keluhan ya. Ya, apa yang ingin dilaporkan, isi laporannya. Nanti ketika laporannya sudah diisi, terus dikirim, dia langsung masuk kepada operator verifikasi tahap 1. Jadi verifikator 1 nanti menerima laporan itu, yang operator verifikasi 1 akan menindaklanjuti, terus melanjutkan kepada verifikator 2. Setelah sampai di verifikator 2, nanti verifikator 2 akan melakukan pendalaman untuk kasus itu. Setelah diketahui arahnya kemana, unsurnya pidana atau terkait kode etik anggota Polri, baru diarahkan kepada satker khusus untuk yang menangani kasus tersebut. Kalau terkait kode etik otomatis akan kita arahkan ke Propam. Kalau terkait pidana akan kita arahkan ke Ditreskrim. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya sudah bisa datang ke sini. Buat teman-teman semua, jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. Ingat guys, subscribe itu gratis, nggak ada ruginya sama sekali. Dan jangan lupa untuk di follow akun Instagram Dalpers Malut, Hari Putra, Pak Mulyadi, dan juga mungkin ada Pak Supriyadi, nanti saya nampilkan di bawah. Buat teman-teman yang kepingin bergabung dengan anggota Polri, jadi ingat aja, penerimaan itu gratis, tidak ada calo, tidak ada KKN, semuanya dilakukan secara betah, bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Dan juga terima kasih buat teman-teman yang dari tadi udah nonton video gua. Jangan lupa untuk di-share ke teman-teman kalian juga. Mungkin saja video gua berguna untuk teman-teman semuanya. Oke, sampai situ aja video gua kali ini. Thank you for watching. Bye.